Hey hey sahabat Prudential, back to back with me Fania Valencia. Dan tentunya masih bersama aku. Tapi kali ini lebih seru lagi sesuai dengan tema kali ini. Aku mendatangkan dua wanita cantik yang sudah ada di sebelah aku. Di sini sudah ada Kak Foni dan juga Kak Mei. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas apa? Kita akan ngebahas yang lagi viral banget nih, tentang rumah sakit nih Kak, atau hospital trend. Karena kan kita udah melalui masa-masa yang cukup sulit ya beberapa tahun lalu karena COVID-19, dan akhirnya banyak banget nih yang datang ke rumah sakit untuk berobat dan juga lainnya. Bahkan Kak, sampai tahun-tahun ini pun kayak orang tuh jadi takut gitu, giliran ada penyakit dikit takutnya penyakitnya COVID atau virus-virus yang sekarang lagi menyebar kan banyak banget ya Kak. Tiba-tiba sekarang ada virus COVID baru, terus ada virus dari India, dari mana itu ada banyak banget sekarang gitu kan. Jadi dikit-dikit pasti pengen check up ke rumah sakit biar gak berkelanjutan nih sakitnya, apalagi cuacanya lagi gak menentu kan sekarang. Kalau menurut kakak-kakak gimana sih Kak, kalau Kak Foni dan juga Kak Mei, apakah kalau ada sakit tuh dikit-dikit langsung ke rumah sakit juga kah atau gimana Kak? Coba dulu nih. Bebas, dari Kak Foni dulu atau Kak Mei dulu? Kalau saya sih enggak ya. Oh enggak? Karena kenapa, kalau misal dikit-dikit ke rumah sakit kan juga kan istilahnya pertama biaya rumah sakit kan juga pasti mahal ya. Betul gak ya kan? Betul. Paling biasanya yang 80% orang kalau sakit pasti ke klinik dulu. Oh baik, Kalau ke klinik dulu. nah, tapi kalau saya kalau memang sudah ada insurance saya pasti ke rumah sakit dulu. Oke, baik. Kalau Kak Foni sendiri gimana tuh? Aku tipenya yang lumayan calm gitu ya orangnya. Jadi kalau misalnya ada sakit ya aku lebih observe dulu lah, lihat beberapa hari gitu, minum yang banyak, vitamin, istirahat. Betul. Kalau memang sudah oke, ya sudah, it's fine. Betul sekali, tapi memang ya Kak, di cuaca akhir-akhir ini tepatnya ya, itu kayak lagi musim-musimnya pilek, demam, kayak banyak banget penyakit yang datang gitu. Nah ngomongin soal hospital nih Kak, kayak sebenarnya kalau di rumah sakit sendiri tuh, kalau kakak-kakak lebih suka kalau misalnya datang ke rumah sakit biaya sendiri atau pakai asuransi sih Kak? Kalau dari kakak? Ya pasti pakai asuransi dong. Oh baik. Ya. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Ya karena kan kalau misalkan biaya hospital kan itu mahal ya. Walaupun hanya rawat jalan aja itu bisa menghabiskan hampir juta-jutaan. Iyalah, iya. Ya kalau memang misalkan punya insurance kenapa harus bayar sendiri? Oke, kalau Kak Foni? Pastinya kalau ada yang bayarin insurance, kenapa enggak gitu ya. Oke. Purpose-nya itulah kenapa aku personally juga ambil insurance gitu. Karena sebenarnya asuransi buat saya adalah salah satu proses kita kelola uang kita gitu. Jadi memang sudah disiapkan posnya untuk proteksi kalau ada apa-apa nih gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih ke asuransi, aku mau memperkenalkan kembali nih. Tadi kan belum dikenalin banget. Boleh dikenalin gak sih Kak kalau Kak Foni dan juga Kak Mei itu sudah berkecimpung di dunia asuransi ini tuh berapa lama gitu? Dan aku memperkenalkan dulu ya sebelumnya kalau mereka berdua ini tuh sudah menjadi agent dari Prudential sendiri tuh udah dari berapa tahun lalu dan punya banyak banget nasabah ya. Ini bahkan sampai ratusan ya. Betul. Dua-duanya ya. Ratusan nasabah tuh gimana ngurusnya gitu kan. Tapi banyak banget, dari tahun berapa sih Kak emang udah jadi agent tuh? Kalau saya dari tahun 2012. Kalau Kak Foni? Kalau saya dari 2015. Oke, cukup lama ya, berarti oke, itu kalau boleh ceritain sedikit aja itu awal pertama kali gimana sih Kak bisa akhirnya terjun ke dunia asuransi gitu? Mungkin siapa dulu? Boleh? Kalau saya mungkin bisa terjun di dunia insurance tuh karena mertuaku memang ada sakit kanker, yang satu yang pria sakit kanker, dan mama mertua sakit stroke. Nah itu pun menghabiskan biaya satu rumah, satu mobil. Nah itulah yang membuka saya bahwa pada saat mertua saya dirawat di rumah sakit, nah itulah yang saya pikir ada
pasien di sebelahnya dia bilang katanya emang nggak punya insurans ya. Nah dari sana saya terbuka, oh ternyata asuransi itu penting ya. Penting juga yang tadinya kita tidak terbuka tentang insurans, akhirnya oh ternyata penting juga ya. Nah dari sanalah saya mencari istilah kata asuransi, dan dari sana pada saat ada orang yang menawarkan asuransi, saya pikir preminya lumayan tinggi karena mungkin usia mertua saya usianya sudah mulai udah mulai usia di atas. Sebenarnya sih asuransi ini khusus untuk mamaku. Jadi gini loh, kalau orang sudah sakit kan tidak mungkin bisa masuk asuransi. Tapi saya kan masih punya mama. Maka itu kenapa saya berpikir oh saya harus bukakan nih untuk orang tua saya. Nah pada saat itu saya cari asuransi dan ketemulah dengan agen asuransi dan dia bilang preminya terlalu tinggi. Nah akhirnya nggak ada salahnya Ci coba jalanin insurance. Toh Cici buka sendiri dapat komisinya balik, dan juga kalau Cici bisa mendapatkan nasabah premi asuransi mama gratis. Nah dari sana. Oh baik, jadi dari awalnya memikirkan asuransi untuk mama. Mama, betul. Akhirnya karena diajak, jadi kayak ya udahlah sekalian, Iya, betul. biar dapat asuransi untuk mama juga gitu. Betul. Tapi ini masih berhubungan sama topik kita juga nih Kak, jadi nyambung. Karena kan kita lagi ngebahas tentang hospital trend nih ya kan, tentang rumah sakit. Dan dari pengalamannya kami sendiri malah ya, ternyata asuransi itu penting banget loh. Jangan sampai nih sahabat Prudential juga di rumah, kejadian sampai sudah terjadi dulu baru akhirnya kepikiran nih ternyata asuransi penting juga gitu karena udah menghabiskan satu rumah dan juga satu mobil gitu kan. Ternyata dari pengalaman hidup itu akhirnya menganggap asuransi penting dan akhirnya jadi agent dan bahkan sampai sekarang udah punya banyak nasabah hingga ratusan. Iya betul. Wow, luar biasa. Oke, kita lanjut ke Kak Foni. Kalau Kak Foni gimana nih Kak awal pertama kali yang membukakan mata kalau ternyata asuransi itu penting dan akhirnya menjadi agen asuransi sampai sekarang? Oke, yang pertama kali mungkin teman saya ya. Jadi teman saya menjelaskan ke saya sebenarnya tentang bagaimana sih kita mestinya harus kelola uang kita gitu. Mungkin selama ini banyak yang nggak memikirkan itu gitu. Tapi kemudian saya disadari nih, ternyata iya ya kalau nggak sejak dini kita mempersiapkan sekarang, kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi dari situ paham sebenarnya asuransi ini adalah salah satu pos di mana kita menyiapkan proteksi yang sebenarnya ini bagian dari cara kita ngelola uang kita gitu. Jadi kan ada tuh misalnya pos untuk hobi, pos untuk makan, pos untuk pendidikan anak, pos untuk hari tua. Nah, salah satunya juga harus ada namanya pos asuransi. Gitu. Nah, sejak itu setelah dijelaskan itu, oh iya ya, benar juga gitu. Kenapa enggak gitu. Aku pun mengedukasi teman-teman di sekitaran dan ternyata mereka semua tanggapannya sangat positif dan adalah sampai sekarang. Oh, akhirnya lanjut jadi nasabah ya. Tapi emang ya kalau dipikir-pikir lagi tuh justru di usia muda tuh malah penting banget ya Kak mempersiapkan yang namanya asuransi kesehatan ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Covid juga sudah menjadi salah satu contoh nyata kalau ternyata asuransi kesehatan tuh penting banget. Dan mungkin kalau orang-orang yang belum punya asuransi ketika terjadi Covid juga costnya jadi jauh lebih besar ya Kak dibandingkan yang sekarang. Nah, dengar-dengar nih Kak, katanya kan ada asuransi baru yang namanya PAID. Asuransi kesehatan PAID. Itu tuh bedanya apa sih Kak sama asuransi kesehatan tradisional? Bedanya apa gitu ya antara PAID dan asuransi tradisional gitu. PAID mungkin singkatannya dulu aku jelasin. PAID singkatan dari produk asuransi yang dikaitkan investasi. Nah, produk tradisional itu adalah produk kesehatan yang basically pure, hanya memproteksi untuk kita kalau dirawat inap. Gitu. Jadi antara kedua ini bedanya adalah yang satu pure, proteksi kesehatan, nggak ada investasinya. Gitu. Sehingga apa yang kita bayarkan, premi yang dibayarkan itu benar-benar kita hanya membayarkan biaya asuransinya aja. Dan setiap tahun ibaratnya ya udah itu sebagai pengeluaran kita. It's as a cost gitu. Tapi kalau PAID itu seperti yang sudah dari singkatannya namanya gitu kan, ada dikaitkan dengan investasi. Artinya apa yang kita bayarkan adalah kita membayarkan biaya asuransi plus ada komponen investasi. Tapi yang kita perlu tahu adalah komponen investasi ini
tujuannya kalau cara saya mengedukasi nasabah-nasabah saya adalah tujuannya sebagai dana cadangan, gitu. Bukan tujuannya semata-mata untuk mencari profit, itu bukan. Karena menurut saya asuransi adalah instrumen proteksi. Jadi fokusnya di proteksi. Kalau memang mau mencari profit, carilah instrumen investasi. Dan itu bisa macam-macam, bisa emas, bisa reksadana, dan bisa dikelola sendiri, gitu. Oke, mungkin dari kami sendiri mau menambahkan kira-kira keuntungannya apa sih kalau dibandingkan dengan yang tradisional nih? PID dan tradisional tuh keuntungannya ada di mana aja nih Kak? Kalau keuntungan PID itu unit link ya. PID itu sebenarnya kan keuntungannya tuh istilah kata gini loh. Tradisional itu kan tidak bisa yang namanya cuti premi. Kalau menurut aku ya, menurut aku 80% orang Indonesia jika dia mengambil insurance, itu kan harus istilah kata bayar insurance kan harus selamanya. Selama dia mau pakai asuransi, maka dia bayar. Tapi kalau misalkan PID, itu di sana kan ada nilai tunai yang dibilang tadi nilai ada uang tunai cadangan. Jadi pada saat memang misalkan dia tidak bisa membayar premi, maka ada nilai tunai yang menjaga supaya polisi itu tetap aktif. Karena 80% orang Indonesia yang sampai saat ini nasabahku itu hanya sedikit segelintir aja yang bisa membayar selamanya. Selama dia membutuhkan insurance, contoh pada waktu kemarin COVID aja banyak yang memang ekonomi lagi menurun dan akhirnya dia tidak bisa membayar premi. Nah, dengan PID ini dia bisa melakukan cuti premi. Nah, selama cuti premi kan ada yang namanya biaya asuransi, biaya COI, cost of insurance. Nah, cost of insurance ini dipotong dari nilai tunai yang terbentuk pada saat itu. Nah, kalau yang tradisional itu nggak ada. Jadi kalau yang tradisional kamu harus bayar terus, walaupun mau ekonomi sesulit apapun tetap harus bayar. Andai kata tidak bayar maka polis akan langsung lapse. Tapi kalau misalkan PID tidak ada dana cadangan yang dimana kalau memang nilai tunainya terbentuk ya, nilai tunai terbentuk, kalau memang misalkan dia tidak bisa membayar premi maka bisa cuti premi dulu gitu loh. Oh baik. Kalau menurut saya. Itu salah satu keuntungan juga nih sahabat Prudential kalau misalnya di saat ekonomi lagi tidak stabil, ketika mengambil yang PID bisa untuk ngambil cuti premi. Betul. Jadi bisa lebih aman, poli tetap aktif, kalau terjadi apa-apa masih bisa digunakan asuransinya. Betul. Oke, nah tadi ngomongin soal COVID nih, menarik nih. Karena menurut riset dan juga yang sudah saya research, ya, ini ada di Q-Card. Jadi menurut riset ini tuh, semenjak terjadinya COVID, di tahun 2021 sampai 2023, bahkan rumah sakit pun terjadi inflasi juga nih Kak. Betul. Bahkan mencapai 13,5%, dan angkanya justru lebih besar daripada inflasi ekonomi yang hanya cuma 3,3% per Agustus 2023. Ini ngambil dari mediaindonesia.com. Dan aku pengen tahu nih Kak, terjadinya inflasi rumah sakit ini apakah berpengaruh ke asuransi kesehatan yang diambil oleh nasabah-nasabah di luar sana? Itu berpengaruh nggak sih Kak dari inflasi ini? Yuk gantian. Oke, inflasi yang ada terjadi gitu ya, terutama di bidang kesehatan, mau nggak mau itu terjadi gitu. Itu kenyataan yang sudah ada gitu. Dan ternyata inflasi di bidang kesehatan itu sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia gitu. Kenapa inflasi bisa terjadi? Ya mungkin karena sekarang ini era sudah semakin canggih gitu ya. Peralatan-peralatan untuk kesehatan, untuk pengobatan semua juga sudah improve gitu, sudah bertumbuh. Biayanya pasti lebih besar. Obat-obat juga sudah dibuat lebih baik gitu. Sehingga terjadilah yang namanya inflasi biaya rumah sakit atau biaya kesehatan gitu. Nah, karena ada inflasi biaya di rumah sakit, otomatis ya pastinya ada kenaikan di jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Oh baik, jadi berpengaruh Gitu. juga ya ke preminya ya karena hal tersebut. Yes. Oke. Jadi karena rumah sakit biayanya naik, otomatis klaim yang dibayarkan sama perusahaan asuransi pun jumlahnya ikut naik gitu. Itu ada istilahnya juga kan ya Kak di asuransi sendiri. Kalau misalnya kenaikan kayak gitu, apa ya namanya? Repricing. Oh iya itu. Iya. Jadi karena adanya kenaikan tadi di klaim yang dibayarkan, otomatis mau nggak mau itu adalah
kenaikan daripada biaya asuransi yang mesti dibayar oleh nasabah. Gitu. Itu disebut dengan repricing kalau di produk paydi. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin nih banyak banget nih nasabah di luar sana yang paydi juga ngerasa kayak kok jadi naik banget sih gitu loh repricingnya gitu. Mungkin karena inflasi yang terjadi dan juga lain sebagainya. Tapi ada alasan lain gak sih Kak dibalik itu semua? Maksudnya kayak kenapa naiknya bisa tinggi banget gitu, bahkan melebihi mungkin kayak inflasi yang terjadi di rumah sakit gitu. Oke. Ada alasan-alasannya nggak sih Kak? Ya, jadi sebenarnya cara kerja ya kita supaya kita bisa memahami kenapa sih mesti ada repricing gitu. Kita perlu memahami cara kerja asuransi di Indonesia itu seperti apa. Gitu. Nah, cara kerja asuransi di Indonesia itu sebenarnya menggunakan sistem gotong royong. Oke. Gitu. Nah, gotong royong ini kayak apa gitu ya? Nah, mungkin Fania bayar premi asuransi, Kak Mei bayar premi, saya bayar premi, kita semua bayar premi. Oke. Perusahaan asuransi tugasnya mengelola premi yang dibayarkan oleh nasabah. Oke. Nah, uang-uang yang dikelola ini tujuannya kan nanti kalau ada klaim dibayarkan dari situ. Ya, betul. Oke. Mungkin ada si A yang klaim, si B enggak, gitu kan? Ada si C yang klaim, si D enggak. Gantian siapa yang lagi butuh, ya itu yang dibayarkan klaimnya. Gitu. Nah, ketika biaya di rumah sakit naik, klaim yang dibayarkan naik, artinya kita semua nasabah sebagai orang yang istilahnya kontribusi membayarkan premi, mau nggak mau harus dibagi rata juga. Biayanya naik, klaimnya naik, otomatis kita juga harus sama-sama bagi rata. Itulah yang terjadi di Indonesia karena sistemnya adalah gotong royong. Gitu. Nah, karena kita harus bagi-bagi sama rata, ya udah mau nggak mau biaya asuransi mesti dinaikkan. Gitu. Karena klaimnya itu tadi naik gitu. Nah, karena biaya asuransinya naik, kalau di produk paydi kan ada komponen investasi. Nah, komponen investasinya ini maksud daripada repricing adalah tadi ada biaya asuransi, ya kan, yang harus dibayarkan. Kenapa kita harus bayar biaya asuransi? Karena kita mengkonsumsi istilahnya, gitu ya, pemakaian daripada perlindungan asuransi. Apapun yang kita konsumsi pasti ada biayanya. Itu karena kita mengkonsumsi proteksi, di sini produknya adalah proteksi, ya pasti ada biayanya itu. Jadi ada biaya yang harus dibayarkan. Tapi ada juga komponen investasinya, yang tujuannya sebagai dana cadangan. Supaya dana cadangan ini bisa jagain kita nih untuk jangka panjang. In case, jaga-jaga, suatu hari kita nggak mampu bayar, seperti yang Cime tadi bilang, kita bisa cuti premi. Dana cadangan inilah fungsinya untuk menjaga kita. Seperti itu. Nah, karena komponen biayanya naik, kalau kita tidak menaikkan premi kita, artinya komponen dana cadangannya mengecil. Betul. Gitu. Nah, kalau komponen dana cadangan mengecil, berarti kan persiapan kita untuk jangka panjang ikut mengecil. Nah, jadi perusahaan asuransi, khususnya di sini adalah Prudential, menyarankan lebih baik yuk dinaikkan pembayaran preminya. Tujuannya bukan untuk semata-mata keuntungannya Prudential, menaikkan harga, no. Tapi untuk kebaikan nasabah sendiri. Prudential meminta nasabah menaikkan supaya dana cadangannya bertambah. Tujuannya adalah Prudential mau nasabah punya proteksi jangka lebih panjang. Karena ini yang utama daripada produk paydi. Jadi itu kenapa disarankan untuk repricing supaya tujuannya polis bisa bertahan lebih lama. Ya sebenarnya kalau nggak ikut nggak apa-apa gitu kan, asalkan nasabah paham apa konsekuensinya tidak mereprice premi yang mereka bayar. Ya, dana cadangannya komponennya mengecil gitu. Jadi artinya kemungkinan dalam jangka waktu yang lebih pendek nasabah harus menaikkan lagi preminya atau main top up. Seperti itu, harus masukin duit karena biayanya sudah bakalan naik gitu. Dan nggak ada kesempatan juga untuk cuti premi dong ya. Karena ketika dana cadangannya udah nggak ada kan nggak bisa juga ya. Gitu. Tapi nasabah sendiri boleh memilih untuk menolak. Misalnya nih ada repricing nih, terus kayak nasabahnya kayak nggak mau nih, maunya tetap di harga sini karena mungkin saya kurang mampu, saya masih harus mengurus keluarga karena ada pengeluaran lebih gitu misalnya. Itu bisa atau gimana?
Bisa. Bisa. Jadi memang sesuai kebutuhan ya, sesuai kondisi nasabah juga gitu. Asal nasabah paham, tugas kita sebagai agen pemasar, kita perlu mengedukasi yang benar, itu tadi kan. Asalkan mereka paham prosedurnya, konsekuensinya, dan itu keputusan di tangan mereka. Oke, jadi gitu sahabat Prudential. Jadi ketika misalnya agent menawarkan harganya repricing gitu, mungkin karena inflasi dan juga kejadian lainnya, terus nasabah misalnya nggak mau, kedepannya kalau misalnya tiba-tiba ditanyain dana cadangannya gimana kok nggak ada gitu, jangan marah-marah. Itu dia. Tenang sahabat Prudential, karena udah dikasih tahu pasti sama agent ya, karena memang sengaja dinaikkan juga harganya untuk jangka panjang. Ketika misalnya kita ada ekonomi yang tidak stabil, kita masih ada dana cadangan itu untuk cuti premi, ya Betul. kan? Jadi Betul. tentunya masih aman ke depannya. Cuman kalau misalnya memang tidak bisa dan belum bisa misalnya, itu juga nggak apa-apa ya, nggak memaksakan juga ya. Sebenarnya mau nambahkan dikit, kalau misalnya itu juga ada resiko untuk ke nasabahnya juga. Tapi yang at least kita sebagai tenaga pemasar sudah kasih tahu mereka. Kadang kan gini, oh yaudah saya tidak mau menaikkan, nggak apa-apa. Tapi ada resikonya apa? Jangan sampai pada saat gini loh, biaya coy itu kan tergantung premi. Kalau preminya masih lebih, artinya kalau dia bayar premi, biaya coynya tidak melebihi daripada premi, maka polisnya aman. Oke, betul. tapi biaya coy itu kan akan naik setiap dengan bertambahnya umur. Nah, pada saat dia bertambahnya umur, sometimes pada saat biaya coy melebihi premi, maka saya bayar premi kok, kenapa polis saya bisa mati atau lapse? Jadi polis itu bisa mati dengan sendirinya. Karena saya merasa saya bayar premi. Kenapa kok polis saya sekarang mati? Nah, ini resikonya bagi yang pernah klaim. Kalau yang pernah klaim, jika dia ingin pulihkan kembali, itu agak sedikit susah karena kan dia pernah klaim. Kecuali yang belum pernah klaim itu gampang. Nah, kenapa? Karena biaya coy itu setiap tahun dengan seiring bertambahnya umur dia akan naik terus. Sorry, Kak, biaya coy. Ya, cost of insurance. Itu mungkin yang belum tahu, kira-kira itu apa, Kak? Itu biaya asuransi yang memang dibebankan oleh nasabah setiap bulannya. Contoh, jadi premi gitu biaya premi Biaya. sama biaya coy beda. Biaya premi itu adalah premi yang memang disetor nasabah sebulan. Tapi pas premi masuk, maka itu akan dipotong biaya asuransi dulu. Biaya coy namanya, cost of insurance. Maka itu resikonya memang kita udah kasih tahu ke nasabah. Kalau memang bukannya, oh yaudah deh kalau nggak naik nggak apa-apa ya. Bukan nggak apa-apa, tapi kita harus kasih tahu dulu nih resikonya apa. Karena kita sebagai tenaga pemasar nggak mungkin kita jagain juga, tapi kita kasih tahu dia resikonya apa, dia akan paham sendiri. Jangan sampai ke depannya kalau misal oh nggak apa-apa, oh ya nggak apa-apa, tapi jangan. Karena kalau nasabahku saya pasti akan kasih tahu resikonya begini-begini. Oh ya kalau memang nasabah menerima ya fine, ya kan, it's fine. Tapi kalau misalkan nggak menerima ya kita bilang ini harus mau nggak mau naik, nggak bisa enggak. Karena ada satu memang kejadian di mana dia bayar premi lapse. Untungnya kita sebagai tenaga pemasar, kita kasih tahu bahwa kamu kemarin sudah kita kasih tahu untuk repricing. Ini usianya sudah mulai udah di atas 60, maka itu polisnya langsung lapse. Itulah. Untuk aktifin lagi aja susah karena dia pernah klaim. Jadi ya udah terima resiko. Yang penting kita sebagai tenaga pemasar sudah kasih tahu nih begini-begini resikonya. Tapi sebelumnya pasti akan dikasih tahu sama agent kan, Kak? Kalau Ada. ini repricing karena harus bayar biaya coy juga dan Karena lain-lainnya itu juga. yang repricing itu yang naik sebenarnya bukan premi. Yang naik itu adalah biaya coy, cost of insurance-nya. Bukan hanya perusahaan Prudential doang yang naik. Seluruh perusahaan asuransi di Indonesia naik. Dan itu pun sudah diketahui juga oleh OJK. Karena memang diharuskan untuk naik. Nah, maka itu repricing itu sebenarnya yang naik itu biaya asuransi. Premi itu beda lagi. Jadi gini, karena biaya asuransi naik, kata Ci Foni benar kan, supaya dana cadangannya bertambah, maka itu preminya dinaikin. Supaya tidak melebihi dari biaya coy-nya itu. Nantinya ke depannya gitu loh. Dengan bertambahnya umur kan pasti biaya asuransi naik. Contoh, masuk premi 1 juta, biaya asuransi berapa? Contohnya 600. Nah, dia bertambah umur naiklah misalkan 650, naik lagi bertambah umur. Tapi dengan premi 1 juta akan melebihi gak nantinya? Akan. Dengan bertambahnya umur kan, maka itu kenapa di Prudential yang naik itu biaya coy, tapi kita suruh dia menambahkan premi supaya nanti ke depannya dana cadangan ini pada saat memang itu tidak habis gitu loh.
Oke. Berarti ketika repricing itu tuh harga yang diberitahukan kepada nasabah tuh udah total kan Kak? Total dari biaya coy. Biaya coy semua total, Dan, iya, betul. total semuanya kan Iya, sebenarnya. betul. Cuman balik lagi memang ada beberapa nasabah yang mungkin belum mau untuk naik, akhirnya ya udah dikasih harga yang biaya preminya Sama. aja. Oh, Sama seperti ya? stay seperti sebelumnya. dulu, tapi kita kasih tahu resikonya. Oh. Ya mungkin nggak sekarang, kalau ditanya kapan kita orang nggak tahu, karena kan biaya coy kan bertambahnya kan nah kita kasih tahu, jadi dia kalau misalnya pada saat memang dia nggak mau naikin premi, pada saat biaya coynya memang udah mendekati dengan premi, maka dia harus top up. Nah, jadi ada nilai tunai yang di dalam untuk memotong biaya coy itu, walaupun dia hanya bayar preminya sama, tapi harus top up. Durasinya biasanya berapa lama Kak untuk ngasih kayak kesempatan untuk kayak yaudah biayanya masih sama dulu nggak apa-apa, sampai nunggu biaya coynya dekat dengan biaya premi itu? Nggak bisa dipastikan karena kan setiap orang biaya asuransinya beda-beda. Karena kan masuk insurance itu dilihat dari apa, umur, resiko pekerjaan, merokok atau tidak. Jadi contoh, walaupun umur kamu sama saya sama, tapi biaya asuransi kita beda. Nah, resiko. Jadi setiap orang biaya asuransinya beda-beda. Jadi naiknya pun beda-beda semua. Dan pastinya semua tergantung dari berapa dana cadangan yang kamu punya. Kalau dana cadangan yang dipunya cukup lumayan banyak, karena selama ini sudah mempersiapkan ekstra itu lebih banyak, Ya, itu pastinya nggak repricing masih lebih aman. Tapi kalau selama ini dana cadangannya sudah dibuat sangat minim, ya pastinya akan lebih cepat harus repricing. Jadi balik lagi sebenarnya ke dana cadangannya. Dan juga ya itu ya, ketika memang ada repricing berarti kalau bisa lebih baik dipatuhi sesuai dengan aturan yang sudah ada ya, daripada nanti resikonya malah polisnya non aktif, udah bayar tiap bulan, jadi kayak rugi jadinya. Oke, menarik sekali, ini aku baru tahu juga ternyata repricing tuh serumit itu loh sebenarnya. Jadi kita memang perlu tahu sih, karena kan mungkin nasabah di luar sana mikirnya kayak ini naik, kenapa nih? Kayak nggak tahu tiba-tiba naik aja gitu kan. Padahal sebenarnya di balik itu semua tuh ada sebab akibat gitu loh. Kalau dari rumah sakit juga harga naik mungkin karena ya kebutuhan sekarang banyak banget orang-orang yang harus ke rumah sakit karena mungkin virus dan lain sebagainya. Belum juga nasabah yang klaim juga makin banyak ya kan. Jadinya pasti semuanya berkesinambungan lah ya. Betul. Oke, ini aku mau tanya cukup menarik karena tadi kan aku udah sempat tanya nih kalau misalnya di rumah sakit lebih baik biaya sendiri atau asuransi, dan akhirnya menjawabnya Kame dan juga Kak Foni asuransi ya kan. Nah, bedanya kalau pengobatan asuransi sama sendiri tuh apa sih gitu? Misalnya nih ke rumah sakit, terus kita biayanya mau pakai asuransi, itu sistemnya gimana sih Kak gitu? Karena mungkin kalau dari aku nih sebagai Gen Z yang lumayan kurang ngerti nih soal asuransi, kadang aku menganggap tuh ketika aku ke rumah sakit terus aku harus bayar pakai asuransi, aku mikirnya kayak aduh ini nanti bakal ribet nih gitu, nanti ini ngisi form ini, ngisi form itu, sampai akhirnya aku mikir kayak Kak yaudah sendiri aja deh, nggak usah pakai asuransi gitu. Nah sebenarnya aslinya ini kan aku langsung ngobrol sama agent yang udah nasabahnya banyak gitu kan, ratusan. Nah itu kira-kira sebenarnya faktanya kalau di rumah sakit kalau pakai asuransi tuh sistemnya gimana sih Kak, dan apakah memang seribet bayangan aku gitu atau gimana sih gitu? Mungkin kalau pakai asuransi itu tadi Fania bilang kok kayaknya ribet ya, harus isi form ini itu gitu ya. Aku rasa sih mau pakai asuransi maupun bayar sendiri di awal ketika kita mendaftarkan diri ibaratnya pasti ada form-form yang memang kita harus penuhi gitu. Betul. Yang perlu kita tanda tangan Betul, gitu ya, iya. dijelasin sama orang administrationnya gitu. Oh ya Bu, ini fasilitas kamarnya Ibu pilih yang mana, kira-kira seperti apa, peraturan rumah sakitnya seperti apa, sehingga kita harus buat persetujuan, menyetujui, tanda tangan ini itu. Dua-duanya sama gitu. Mungkin bedanya kalau pakai asuransi setelah dari itu prosesnya pihak rumah sakit yang akan langsung menghubungi pihak prudential yang disebut dengan PMN gitu ya. Jadi pihak rumah sakit yang akan kemudian kontak gitu, ibaratnya tektokan gitu ya, saling kasih tahu butuh dokumen apa, prosesnya gimana, kenapa kok harus ada tindakan itu. Nah ini semua dari rumah sakit dan pihak PMN yang akan
memproses semuanya itu. Oke. Jadi pasien ibaratnya atau nasabah ya bisa dengan tenang istirahat di kamar untuk proses penyembuhan. Kayak gitu. Mungkin kelebihannya adalah kalau pakai asuransi, ketika Prudential bekerja sama dengan rumah sakit tersebut, dan apalagi kalau rumah sakit tersebut sekarang kita punya fasilitas namanya Pro Priority Hospital. Apa itu, Kak? Ya, jadi itu adalah rumah sakit yang terpilih gitu, yang sudah terpercaya oleh Prudential, di mana mereka sudah membuat perjanjian sama Prudential untuk memberikan istilahnya pengobatan yang terbaik yang dibutuhkan dengan notabene harga yang memang sesuai. Jadi enggak dibuat-buat atau diada-ada seperti itu. Nah, kelebihannya adalah dari Pro Priority Hospital, ketika penjaminan awal sudah keluar, jadi pihak asuransi udah dinotifikasi nih, pihak Prudential udah dinotifikasi bahwa oke, ini nasabah layak atau pasien layak untuk ditanggung klaimnya. Maka nanti ke depannya nggak perlu lagi nunggu waktu sudah boleh pulang. Itu nggak perlu lagi nunggu, aduh approval dari asuransinya belum keluar, itu udah nggak perlu nunggu. Jadi sudah boleh langsung pulang. Gitu. Jadi nanti pihak rumah sakit yang akan menyelesaikan semuanya sama pihak PMN. Gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai yang Pro Priority itu di rumah sakit berarti ada step-stepnya untuk mengklaim asuransi itu. Jadi mereka pasti antara rumah sakit dan pihak PMN yang akan kemudian bekerja sama lah ya, sama-sama saling butuh dokumen apa, perlu informasi apa, mereka yang akan bekerja sama. Sampai akhirnya ya pasien atau nasabah ya tinggal terima beritanya aja. Iya. Jadi sebenarnya mungkin nggak serumit yang dipikirkan. Iya, betul. Karena form-form yang kita perlu tanda tangan semuanya juga memang harus ditanda tangan di depan. Betul. Seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin mau menambahkan sebelum Fania melanjutkan? Sudah semua. Baik. Dan enaknya kan dibayarin, nggak perlu keluar uang sendiri kalau cashless gitu. Oke, ini menarik nih ngomongin soal dibayarin. Soal dibayarin pasti semuanya mau dibayarin dong ya kan. Berarti semuanya itu bisa ditanggung atau gimana nih, Kak? Karena kan tadi kita sempat ngobrol juga sebelumnya di luar kalau yang ditanggung oleh asuransi itu ketika kita dihitung opnam. Jadi ketika kita misalnya check up aja dan juga lain sebagainya di rumah sakit, nih mumpung kita masih ngobrolin soal hospital ya, itu nggak ditanggung atau gimana tuh, Kak? Kalau saya, kalau untuk medical check up itu sebenarnya tidak ditanggung. Maka itu kenapa insurans itu memang harus rawat inap dulu baru bisa diklaim. Kalau untuk rawat jalan hanya untuk kecelakaan doang. Tapi kalau bukan kecelakaan itu tidak bisa klaim. Oke, berarti yang bisa diklaim itu ketika opnam ya? Opnam aja, kita iya. remind sekali lagi ya, sahabat Opnam aja. Prudential. Oke, ketika opnam. Betul. Dan ini sempat diobrolin juga sebelumnya waktu off cam, kalau memang ada beberapa penyakit yang baru bisa dipakai polisnya ketika udah estimasi kira-kira 1 tahun kan, Kak. Ketika misalnya baru jadi nasabah nih hari ini gitu. Terus misalnya besoknya aku sakit DBD gitu, misalnya amit-amit gitu kan. Cuman misalnya gitu kan. Terus aku mau klaim ini ya nih asuransinya, itu belum bisa ya, Kak? Bisa, jadi gini loh, kalau misalkan memang baru masuk insurans, memang ada yang namanya masa tunggu. Masa tunggu itu 12 bulan. Oke. Untuk 18 macam penyakit. Nah, jadi ada yang memang tahapan 18 penyakit ini, kalau sampai pada saat dia masuk insurans dan belum 12 bulan aktifnya, maka kalau dia terkena salah satu penyakit ini, maka itu tidak bisa diklaim. Tapi kalau semacam DBD, tipes, ataupun panas tinggi, muntaber, itu hanya butuh waktu masa tunggunya 30 hari. Nah, tapi kalau untuk kecelakaan itu tidak kena masa tunggu. Hari ini disetujui, besok amit-amit kecelakaan, maka itu bisa diklaim. Jadi sebenarnya di semua perusahaan asuransi ada yang namanya masa tunggu. Jadi kalau di kita ada yang namanya masa tunggu juga. Jadi bukan semena-mena, masuk asuransi, jadi besok saya mau klaim bisa dong, ya nggak bisa juga karena kamu harus ada ketentuan-ketentuannya. Kenapa? Kalau menurut saya ketentuan yang dikeluarkan perusahaan asuransi kena masa tunggu ini kenapa? Karena perusahaan asuransi juga menjaga. Contoh, dia misalkan sudah terdeteksi misalkan ya pingin operasi dah gitu kan ya, maksudnya usus buntu. Tapi kalau misalkan belum 1 bulan dia kan nggak bisa kan. Nah maka itu harus ada yang namanya masa tunggu. Oh iya, karena perlu approval juga dari segi badan ininya juga nasabahnya, rumah sakitnya dan lain-lain juga ya.
Mungkin Oke. boleh kalau aku tambahin juga, kenapa sih kok perlu ada masa tunggu? Nah, mungkin memang banyak sih ya Iya. orang yang nggak paham gitu ya. Oh, ternyata ada masa tunggunya gitu ya. Ternyata kayak kecelakaan, oke, kita tidak bisa memprediksi kalau kecelakaan, Yap. gitu kan? Itu kenapa kecelakaan nggak ada masa tunggu, gitu. Tapi kalau penyakit karena virus, karena bakteri, itu masa tunggu 1 bulan atau 30 hari. Yap. Kalau penyakit karena cancer itu 3 bulan. Dan untuk penyakit kronis itu 1 tahun. Oke. Penyakit kronis ini bukan berarti penyakit kritis. Jadi beda nih Iya. antara kronis dan kritis gitu. Iya. Kronis itu adalah penyakit yang gampangnya adalah butuh waktu untuk itu penyakit itu sehingga membutuhkan pengobatan. Oke. Contoh. Contoh jantung. Oh, Gitu. iya. Ketika terjadi penyumbatan contohnya, kan nggak langsung blockage-nya banyak gitu Iya, loh. betul. Pasti karena time, Iya. karena waktu yang mengakibatkan lama-lama jadi parah sehingga perlu ada tindakan. Itu penyakit kronis gitu. Contoh kedua simpelnya amandel. Orang sakit amandel itu kan bukan penyakit kritis loh dan bukan berarti tidak bisa disembuhkan, no. Tapi penyakit amandel itu kalau bengkak gitu belum tentu langsung harus dioperasi. Kadang-kadang amandel itu kan butuh kayak kalau sudah sangat mengganggu baru baru bisa dioperasi Iya. gitu kan. Nah, itu kan ada waktunya lah sampai it getting very worse istilahnya sehingga perlu ada tindakan. Kayak gitu. Kenapa sih kita perlu kasih masa tunggu nih? Oke. Kalau aku melihatnya supaya adil, supaya fair sama semua nasabah Prudential yang hanya bisa masuk ambil asuransi kalau sehat. Betul. Gimana tuh, Kak? Tadi Gimana ya. tuh, Kak? Jadi tadi kan aku bilang, Iya. kalau asuransi di Indonesia itu dengan cara gotong royong, Iya. ya kan? Iya. Orang yang bisa masuk beli asuransi hanyalah orang-orang yang sehat, Ah, iya betul. betul? Betul. Jadi kenapa sih kok banyak orang bingung gitu kan ya? Kenapa aku udah ada sakit diabetes kok nggak diterima sih gitu ya? Kenapa aku udah ada sakit hipertensi masih bisa sih tergantung hipertensinya separah apa? Iya, separah apa. Ha-ha. Iya. Atau jantung kenapa sih kok susah diterima gitu? Nah sebenarnya asuransi ini ibaratnya gitu ya, ibaratnya tuh seperti ini, kayak orang yang bisa masuk hanyalah orang-orang yang sehat. Orang-orang sehat ini paham mengenai resiko kalau terjadi sakit biaya besar. Yap. Jadi kita gotong royong yuk. Kamu bayar premi, kita semua yang sehat kumpulin uang bayar premi untuk jagain kita. One day kalau sampai sakit udah ada yang bayarin dari uang kumpulan bersama. Oh. So, kenapa ibaratnya perusahaan asuransi melakukan screening di depan? Orang yang nggak sehat, yang nggak boleh masuk. Kesian yang sehat-sehat di dalam. Oh. Karena apa? Karena kita risk sharing, kita bagi bersama loh. Seperti aku bilang tadi, klaim besar dibagi rata loh. Artinya kalau yang nggak sehat, perusahaan masukin terus, klaimnya bengkak. Klaim bengkak akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang sehat harus ikut naik harga. Oh. Kan nggak mau. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu kenapa asuransi ibaratnya hanya untuk orang-orang yang sehat. Orang-orang yang masih bisa diproteksi. Gitu kan, yang ibaratnya mungkin kalau ada resiko atau riwayat sakit, itu masih bisa ditoleransi. Gitu. Nah, ketika ini semua, jadi kan kumpulan nih. Oleh karena itu, makanya ada masa tunggu. Memastikan orang-orang yang masuk, yang diterima, memang orang-orang yang sehat. Bukan yang bohongin gitu. ngerti. Iya sih, betul Gitu. juga. Itu perumpamaan yang cukup bisa masuk ke otak Gen Z seperti saya ya. Karena bener juga sih, ketika misalnya ada yang udah sakit, terus biaya yang lain sama, kan jadi nggak fair juga ya ketika Oke, makanya karena itu perlunya medical check up juga pada Yes. saat mau menjadi nasabah dan Yes. juga perlu banyak cek lah ya Yeah. dari segi kesehatan dan juga lain-lainnya. Jadi Oke. makanya ibaratnya perusahaan asuransi kalau melakukan screening di depan itu ya untuk kebaikan nasabah lainnya juga gitu loh. Kenapa kalau pembayaran klaim itu harus ada prosedurnya, harus diminta hasil laporan yang jelas. Yap.
semuanya tujuannya untuk lindungi nasabah yang lainnya. That's the point sih. Kalau aku lihatnya seperti itu. Tuh, jadi sahabat Prudential udah cukup ngerti ya sekarang bagaimana sistemasi di asuransi kesehatan sendiri. Nah, ngomongin soal tadi yang Pru Priority, itu semua asuransi yang tradisional dan juga PAID bisa atau khusus PAID? Semuanya atau? dong bisa, karena kan Semuanya memang bisa. kan tradisional itu kan asuransi kesehatan dan PAID kan juga asuransi kesehatan. Yap. Jadi walaupun dia mau ambil asuransi tradisional pun ataupun mau ambil asuransi kesehatan PAID pun itu pun bisa dipakai di Pru Priority nih rumah sakit. Oh baik, jadi buat sahabat Prudential nih, kalau misalnya jadi nasabahnya Prudential, keuntungan lainnya adalah ketika menjadi nasabahnya bisa dapat yang fasilitas Pru Priority ya. Dan di Pru Priority kalian bisa lebih mudah kalau misalnya sakit atau harus opnam, tinggal klaim aja itu semua udah diurus sama pihak Prudential. Dan untuk harga, kan banyak banget nih di luar sana isu-isu yang katanya kalau misalnya pakai asuransi itu harganya jadi lebih mahal ya kan. Kayak nanti ditambah-tambahin ternyata sakitnya A aja cuman ditambahin B, C, D, terus nanti obatnya jadi harganya yang harusnya A jadi D gitu. Tapi ketika di Pru Priority karena sudah dicek dan juga udah dipastikan dari pihak Prudential sendiri harganya bisa tetap fair dan juga semuanya tertangani dengan baik lah ya. Yes. Nah, itu keuntungan yang sangat oke nih sepertinya langsung jadi nasabah gitu ya. Oke, nah ada keuntungan lain nggak sih Kak ketika kalau misalnya Kakak tadi disuruh milih misalnya PAID atau yang tradisional, pasti pilihnya PAID kan ya? Betul. Nah, ada alasannya nggak sih Kak? Atau apa sih yang membuat sahabat-sahabat Prudential ini harus memilih PAID dibandingkan yang tradisional? Untuk soal kesehatan dan tentang masalah rumah sakit yang udah kita bahas nih. Kalau saya ya memang lebih memilih PAID karena memang at least nasabahku memang banyakkan asuransi kesehatan. Hampir semuanya 100% mempunyai asuransi kesehatan dan itu pun memang ngambilnya PAID. Nah, yang tadi saya bilang tadi kan memang PAID itu kan istilah kata fasilitasnya apa? Bisa cuti premi. Terus memang di dalamnya juga di dalam PAID itu ada yang namanya asuransi jiwa. Nah, kalau yang tradisional tidak ada asuransi jiwa sama sekali. Oh itu aku baru tahu. Nah, ya betul. Nah, jadi kalau misalkan PAID memang kita bisa istilahkan custom. Kita bisa pilih misalkan pingin di cover sampai umur berapa. Nah, itu di dalam PAID. Tapi kalau misalkan tradisional itu hanya pure asuransi kesehatan. Oh, hanya rumah sakit saja. Rumah yang sakit ditanggung. saja. Contoh dia mau pingin bayar, saya pingin pakai 12 bulan aja, oke nggak apa-apa. Jadi selama kamu bayar maka polis kamu aktif. Tapi kalau misalkan di PAID kamu bisa range pingin di cover sampai umur berapa. Nah, itu. Nah, tapi saya memang lebih mencondong ke yang namanya cuti premi sih nasabahku karena memang yang saya tadi bilang 80% orang Indonesia ya kira untuk membayar premi sampai dia seumur hidup pun ya saya punya nasabah ya 80% itu nggak sampai full sampai 10 tahun 20 tahun nggak ada. Maka tapi mereka memakai istilah kata pada saat ekonomi sulit maka dia bisa yang namanya cuti premi begitu doang sih. Maka itu kenapa saya menganjurkan untuk mengambil yang namanya PAID. Oke. Kalau dari Kak Fari sendiri gimana tuh Kak? Iya, benar ya. Jadi terutama sejak adanya pandemi COVID ya, dari pandemi COVID itu kita belajar banyak gitu ya. Orang-orang yang bisa survive adalah orang-orang yang punya dana cadangan. Oke. Orang-orang yang selama ini sudah menyiapkan dana cadangannya. Kalau hidup ini nggak ada resiko, semuanya baik-baik aja, nggak perlu dana cadangan. Karena kita bisa kerja, selalu menghasilkan. Tapi ternyata hidup ini ada resikonya, yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Jadi itu kenapa dana cadangan ini penting. Gitu. Nah, jadi dari pelajaran itu, dana cadangan kita tahu penting banget. Sehingga produk PAID ini sangat mensupport alur itu. Gitu. Dengan produk PAID, kita itu sudah mempersiapkan dana cadangan. Ibaratnya memang kita bayar lebih tinggi dibanding yang tradisional, tapi tujuannya bukan untuk keuntungan perusahaan semata, gitu loh. Tapi sebenarnya ini untuk kita loh. Produk PAID itu produk yang sangat customized, produk yang sangat fleksibel, dan dana cadangan itu 100% punyanya kita. Oke, kita cuma dibantu kelola sama perusahaan. Oke, tapi it's 100% punya kita.
Jadi kita ini mempersiapkan dana cadangan itu. Nah, jadi dari situ aku paham juga bahwa namanya masa produktif, setiap orang ada usia produktif tertentu gitu ya, yang sebenarnya lebih kecil daripada usia non produktif kita. Jadi kenapa enggak buat aku selama usia produktif, ayo siapin dana cadangan. Karena ketika nanti aku masuk di usia non produktifku, aku sudah siap. Aku nggak perlu pusing masalah bayar premi asuransiku, apapun itu, karena aku sudah mempersiapkan sejak dini. Jadi kalau ditanya pilih yang mana, ya pastinya aku lebih pilih PD kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau memang kondisi belum memungkinkan, lebih baik punya yang tradisional daripada nggak punya sama sekali. Betul, at least ada Gitu. proteksi diri lah ya, dibandingkan nggak ada sama sekali. Betul. Oke, dia aku penasaran nih, tadi kan kelebihannya di cuti premi, ya kan? Nah, cuti premi itu kalau dari pengalaman nasabah-nasabah yang sudah ditangani, itu kira-kira bisa mengcover selama berapa lama? Kira-kira? Jadi gini loh, cuti premi itu kan istilah kata si nasabahnya ini bukan benar-benar tidak bayar premi. Yap. Tapi kan yang namanya cuti premi, nasabah tidak setor premi, maka biar polis asuransinya aktif, maka dia akan dipotong yang namanya biaya COI. Yeah. COI itu akan tetap setiap bulan dipotong, tapi maka itu kita bilangnya cuti premi. Nah, kapan nih biaya COI ini? Maksudnya cuti premi mesti tahu berapa lama, betul gak? Yeah. Nah, tergantung nilai tunai yang ada di dalam lagi. Dana cadangannya. Dana cadangannya itu. Kalau dana cadangannya tadi Bu Foni bilang memang banyak, ya nggak masalah. Bisa berapa tahun, setahun 2 tahun bisa. Oh, Tapi nyampe kalau itu tapi kan nyampe, satu kalau tahun. nggak tergantung, kan saya bilang Oh iya, biaya coynya itu kan setiap tahun kan naik terus kan dengan ya, beda-beda juga ya. beda-beda Iya. semua. Nah, jadi kalau dibilang berapanya ya kita berapa lamanya kita nggak tahu, tergantung nilai tunai yang ada di dalam. Jadi istilah kata ya tugasnya itu ya memang sih kita tugasnya tenaga pemasaran memang pada saat memang nasabah pada saat melakukan cuti premi kita harus pantau nih nilai tunainya mereka. Nah, kalau memang misalkan sudah mau habis mau nggak mau si nasabah harus memulai bayar lagi. Iya. Jadi tergantung nilai tunai yang di dalam dan dana cadangannya itu berapa banyak. Oke. Gitu loh. Menarik. Nah, jadi gitu nih sahabat Prudential. Kalau misalnya disuruh milih, kira-kira mau pakai yang tradisional atau yang PD, pastinya yang PD ya. Karena pertama bisa cuti premi, jadi ketika terjadi apa-apa, masih ada dana cadangan yang ternyata penting banget di saat hal-hal yang tidak pernah kita tahu gitu. Di saat ada COVID ataupun inflasi dan juga lain sebagainya. Oke, sahabat Prudential, yang terakhir nih aku pengen tanya ke agent-agent yang sudah menangani banyak dan ratusan nasabah. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan untuk sahabat-sahabat Prudential di rumah? Kenapa sih penting banget memilih dan juga mengambil keputusan untuk asuransi, apalagi PD gitu? Kira-kira apa sih pesan-pesannya? Kalau saya jangan sampai untuk teman-teman yang di luar sana, jangan sampai istilah kata kejadian seperti saya. Pengalaman hidup itu pahit. Jadi kalau untuk memang misalkan kadang nih sebagian orang Indonesia dia jangan sampai dituntut untuk keluar duit lebih besar. Kenapa nggak mencoba untuk membeli insurance? Anggap aja itu istilah kata proteksi diri Anda. Sometimes kalau sampai terkena musibah seperti saya, kalian pun sudah ready. Jangan sampai aset yang kalian kumpulkan selama ini habis begitu aja untuk bayar biaya rumah sakit, karena biaya rumah sakit itu besar banget. Nah, kalau jangan sampai pengalaman hidup seperti saya aja gitu. Karena udah mengalami Udah ya mengalami seperti banget, apa, iya, ya seperti kan? apa. Jangan sampai kejadian karena percuma udah ngumpulin banyak aset. pendapatan, tapi ujung-ujungnya habis hanya karena kesehatan. Betul. Oke, lanjut ke Kak Foni mungkin. Ya, mungkin pesannya adalah mau nggak mau ya, mungkin banyak banget orang itu baratnya ngerasa nggak perlu gitu ya untuk ambil asuransi gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya melihatnya ini adalah cara saya ngelola uang saya kayak gitu. Dan ditambah lagi, saya memikirkan bahwa ketika sampai terjadi resiko yang kita nggak pernah bisa pikirkan kapan gitu ya, saya nggak mau memposisikan diri saya ataupun keluarga saya di posisi yang sulit gitu. Ibaratnya jangan sampai kasih keluarga kita itu harus memilih dengan uang yang ada, ini untuk biaya pengobatan atau untuk yang lain.
kan nggak enak ya kalau kita sampai ada di posisi itu. Jadi kenapa nggak sih sisihin sedikit aja, 10% dari income kita untuk beli proteksi. That's enough kok, seperti itu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Foni dan juga Kame atas Sama-sama. waktunya. Semoga semua informasinya berguna untuk sahabat-sahabat Prudential. Dan jangan lupa juga untuk memilih mengambil proteksi diri, mau yang paid atau tradisional, terserah, tapi at least ada proteksi diri kita untuk masa depan. Stay safe untuk kalian semua and see you on next episode. Bye!